Bayangin, seorang staf khusus presiden bisa punya penghasilan lebih dari 3 miliar rupiah tiap bulan. Gaya hidupnya mewah banget. Mobilnya deretan supercar, rumahnya bak istana, bikin orang mikir, ini uangnya dari mana ya? Apakah ada hal yang janggal? Atau justru ada rahasia besar di balik semua ini? Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kita yang selalu bahas kisah-kisah menarik, seru, dan bikin kita kepo abis. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk pencet tombol like dulu, tulis komentar kamu di bawah, dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar video ini jadi berkah buat kita semua. Oh iya, tulis juga kamu nonton dari kota mana, biar kita makin akrab nih. Banyak orang di Indonesia beberapa waktu terakhir dibuat heboh dengan sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Bayangkan saja, seorang staf khusus presiden dikabarkan memiliki penghasilan bulanan yang nilainya bikin kepala geleng-geleng, yaitu mencapai lebih dari 3 miliar rupiah setiap bulan. Jumlah itu jelas bukan angka yang kecil. Bahkan kalau dihitung, dalam setahun bisa menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Wajar saja kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya, loh, kok bisa ya seorang staf sus punya penghasilan segede itu? Dari mana asalnya? Apa mungkin cuma dari gaji resmi? Pertanyaan ini langsung memunculkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Apalagi di tengah suasana politik yang kadang memang penuh dengan isu-isu panas. Kalau kita bicara soal jabatan staf sus presiden, sebenarnya masyarakat awam masih banyak yang belum terlalu paham apa sih sebenarnya tugas mereka, bagaimana gajinya, dan apa saja wewenangnya. Umumnya orang hanya melihat bahwa posisi ini dekat dengan presiden, punya akses ke lingkaran kekuasaan, dan otomatis dianggap sebagai posisi yang basah. Begitu muncul berita bahwa seorang staf sus bisa mengantongi miliaran rupiah per bulan, pikiran orang langsung lari ke hal-hal negatif. Ada yang curiga, jangan-jangan dia ikut main proyek di pemerintahan. Ada pula yang menduga, mungkin ada sumber dana yang tidak jelas atau bahkan ada aroma korupsi. Kecurigaan semacam ini wajar banget muncul, karena publik sudah sering disuguhi cerita-cerita tentang pejabat yang ketahuan menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi. Apalagi, gaya hidup yang ditampilkan sosok staf sus ini memang tampak luar biasa. Kita bicara soal mobil mewah berjajar di garasi, mulai dari Ferrari, Lamborghini, sampai Rolls-Royce. Belum lagi rumahnya yang bagaikan istana, dengan halaman luas, kolam renang pribadi, dan interior super elegan. Setiap kali terlihat di publik, tampilannya juga nggak main-main. Selalu pakai outfit branded dari ujung kepala sampai kaki. Tentu saja, penampilan semewah ini langsung bikin orang-orang semakin curiga. Bagaimana tidak? Kalau benar hanya mengandalkan gaji resmi staf sus presiden, mustahil bisa hidup semewah itu. Sekadar informasi, gaji staf sus presiden sebenarnya tidak terlalu fantastis kalau dibandingkan dengan angka yang beredar. Menurut beberapa sumber resmi, gaji staf sus presiden berada di kisaran belasan juta rupiah saja per bulan. Angka ini memang tergolong lumayan untuk ukuran masyarakat biasa, tapi jelas jauh dari cukup untuk membiayai gaya hidup ala sultan yang bernilai miliaran. Perbandingan inilah yang bikin masyarakat makin heboh dan berpikir keras. Dari mana asal-muasal uang miliaran yang dikantongi setiap bulan itu? Fenomena ini kemudian viral di media sosial. Banyak warganet yang berkomentar dengan nada sinis. Ada yang bilang, wajar aja kaya, kan dekat sama lingkaran kekuasaan. Ada juga yang nyeletuk, pantesan gaya hidupnya kayak sultan, ternyata duitnya ngalir dari jabatan staf sus. Komentar-komentar bernada miring ini membanjiri berbagai platform, mulai dari Twitter, X, Instagram, sampai YouTube. Bahkan gak sedikit akun gosip dan media online yang membuat konten tentang topik ini, menambah bahan bakar bagi rasa penasaran publik. Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang mencoba berpikir lebih rasional. Mereka berargumen bahwa kita tidak bisa langsung menuduh tanpa tahu fakta sebenarnya. Bisa jadi ada sumber penghasilan lain di luar gaji staf sus, misalnya bisnis, investasi, atau pekerjaan lain yang sah. Tapi karena informasi yang beredar di awal hanya menyoroti jumlah penghasilan fantastis itu tanpa menyebutkan sumber jelasnya, maka wajar saja kalau masyarakat langsung menduga-duga yang tidak-tidak. Gaya hidup yang penuh kemewahan memang sering jadi pemicu gosip dan kecurigaan. Manusia pada dasarnya selalu kepo dengan sesuatu yang mencolok. Saat melihat seseorang punya rumah megah,
koleksi mobil mahal, atau berlibur ke luar negeri dengan jet pribadi, insting pertama banyak orang adalah mempertanyakan, kerjanya apa sih sampai bisa kayak gitu? Sama halnya dalam kasus ini, seorang staf sus presiden yang biasanya kita bayangkan sebagai sosok birokrat serius, tiba-tiba tampil dengan kehidupan ala sultan. Otomatis publik pun kaget dan penasaran. Ketidakjelasan informasi inilah yang bikin isu ini makin melebar kemana-mana. Media menyorot, warganet ribut, dan publik mendesak agar ada klarifikasi. Bahkan ada yang sampai membuat perbandingan lucu-lucuan. Kalau gajinya staf sus segini, gaji presidennya berapa ya? Atau, mending jadi staf sus daripada jadi menteri, jelas lebih kaya. Candaan-candaan seperti ini sebenarnya menunjukkan rasa heran sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap angka yang beredar. Namun, di balik semua kecurigaan, ada juga rasa kagum yang terselip. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa berada di posisi staf sus presiden. Orang yang dipercaya memegang jabatan ini tentu dianggap punya kapasitas, jaringan, dan pengaruh besar. Jadi meskipun banyak yang mencibir, sebagian orang juga penasaran dengan kisah sukses di balik sosok ini. Apakah memang ada strategi jenius yang dia lakukan? Apakah ada rahasia bisnis besar yang belum banyak diketahui publik? Semua pertanyaan ini menggantung di benak masyarakat, menunggu jawaban yang pasti. Kalau kita tarik mundur sedikit, fenomena orang kaya yang jadi sorotan publik sebenarnya bukan hal baru. Dari dulu, setiap kali ada pejabat atau orang dekat kekuasaan yang hidupnya super mewah, pasti langsung muncul isu negatif. Publik lebih mudah percaya pada narasi bahwa kekayaan itu berasal dari jalan belakang, dibandingkan percaya bahwa kekayaan itu hasil kerja keras atau kreativitas. Dan itulah yang terjadi pada staf sus presiden ini. Wajahnya sering muncul di layar kaca, kehidupan pribadinya sering terekspos di media, dan kekayaannya tampak begitu luar biasa. Kombinasi faktor ini membuat cerita tentang penghasilannya jadi viral, dibicarakan di mana-mana, dan bikin publik semakin penasaran. Pada akhirnya, paragraf pertama cerita ini memang menggambarkan rasa curiga besar dari masyarakat. Publik melihat ada sesuatu yang janggal. Gaji staf sus presiden hanya belasan juta, tapi gaya hidupnya miliaran. Publik pun menduga-duga, mencari-cari alasan, bahkan melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dari sini cerita pun mulai berkembang ke arah pengungkapan fakta sebenarnya. Karena ternyata, di balik semua gosip dan kecurigaan, sosok staf sus yang dimaksud bukanlah orang biasa. Dialah seorang artis papan atas, sekaligus pengusaha sukses, yang memang sudah lama dikenal dengan julukan Sultan Andara. Tapi sebelum sampai ke sana, tentu publik sempat digiring dalam drama penuh rasa curiga, rasa heran, dan spekulasi yang liar. Setelah publik ramai dengan berbagai spekulasi dan tuduhan liar soal sumber kekayaan staf sus presiden yang disebut bisa kantongi 3 miliar rupiah per bulan, akhirnya muncul fakta mengejutkan yang membuat banyak orang terdiam sekaligus ngakak sendiri. Ternyata sosok yang dimaksud bukan pejabat karir yang diam-diam main proyek, bukan pula orang yang diam-diam menguasai bisnis gelap di belakang layar, melainkan sosok yang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, Raffi Ahmad. Ya, siapa sih yang gak kenal dengan nama besar Raffi Ahmad? Presenter, aktor, penyanyi, sekaligus suami dari Nagita Slavina ini memang sudah lama dijuluki Sultan Andara karena kekayaannya yang luar biasa. Begitu identitas ini terbongkar, banyak orang langsung bilang, oh pantesan. Atau, ya jelas aja dia bisa kaya, kan bisnisnya segudang. Reaksi publik pun bergeser dari rasa curiga menjadi rasa kagum, sekaligus rasa heran yang baru. Bagaimana caranya Raffi Ahmad bisa mengelola begitu banyak bisnis sambil tetap aktif di dunia hiburan, dan bahkan dipercaya untuk duduk di posisi staf khusus presiden? Fakta ini mengubah narasi yang sebelumnya dipenuhi kecurigaan menjadi narasi inspiratif tentang kerja keras, kecerdikan bisnis, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Kalau kita lihat perjalanan Raffi Ahmad, sebenarnya tidak mengherankan kenapa penghasilannya bisa mencapai miliaran per bulan. Sejak usia muda, Raffi sudah aktif di dunia hiburan. Ia memulai karirnya sebagai aktor sinetron, lalu merambah ke dunia presenter. Gaya pembawaannya yang luwes, ramah, dan mampu mencairkan suasana membuatnya cepat populer. Dari sinilah sumber penghasilan awal Raffi terbuka. Ia mendapat tawaran pekerjaan di berbagai acara televisi, film, hingga iklan. Nama Raffi Ahmad mulai dikenal luas sebagai entertainer serba bisa.
Namun yang membedakan Raffi dari artis kebanyakan adalah keberaniannya untuk tidak hanya mengandalkan dunia hiburan, tapi juga masuk ke dunia bisnis. Bersama istrinya, Nagita Slavina, Raffi membangun Rans Entertainment yang kemudian berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan media digital terbesar di Indonesia. Dari kanal YouTube mereka saja, Rans Entertainment mampu menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap bulannya, berkat jumlah subscriber yang fantastis dan penonton yang loyal. Konten-konten mereka, mulai dari vlog keluarga, acara talk show, hingga kolaborasi dengan artis lain, selalu ditonton jutaan orang. Selain YouTube, Rans Entertainment juga merambah ke platform lain seperti Instagram, TikTok, dan berbagai proyek digital. Tidak berhenti di situ, Raffi juga mendirikan berbagai lini bisnis lain yang semakin memperkuat julukannya sebagai Sultan Andara. Misalnya, dia punya klub sepak bola Rans Nusantara FC, yang langsung menarik perhatian publik begitu diumumkan. Meski awalnya banyak yang meragukan, Raffi berhasil membuktikan bahwa klubnya bisa eksis di kancah sepak bola nasional. Selain itu, Raffi juga masuk ke dunia kuliner. Restoran, kafe, hingga brand makanan kekinian dengan nama besar Rans selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ia juga punya bisnis di bidang properti, kosmetik, bahkan investasi digital. Setiap langkahnya selalu diperhitungkan dengan baik, dan seringkali melibatkan kolaborasi dengan pengusaha besar maupun investor ternama. Raffi benar-benar membuktikan diri sebagai sosok multitalenta yang bukan hanya pintar menghibur, tapi juga jeli membaca peluang bisnis. Tak heran, kalau ditotal dari semua lini bisnis, penghasilan Raffi bisa mencapai angka yang fantastis. Dari satu kanal YouTube saja, ia bisa mengantongi ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Itu belum termasuk dari iklan televisi, kontrak presenter, film, dan berbagai brand endorsement yang nilainya luar biasa. Brand-brand besar selalu berebut untuk menjadikan Raffi sebagai ambasador karena pengaruhnya yang besar di masyarakat. Dengan lebih dari puluhan juta pengikut di media sosial, Raffi memang jadi magnet pemasaran yang sangat kuat. Ketika nama Raffi Ahmad dikaitkan dengan jabatan staf sus presiden, banyak orang awalnya tidak percaya. Ada yang menganggap itu hanya gosip. Tapi kemudian publik tahu bahwa keterlibatan Raffi di lingkaran pemerintahan lebih ke arah pemberdayaan anak muda dan digital economy. Dengan pengalamannya membangun ekosistem digital melalui Rans Entertainment, wajar kalau Raffi dipandang sebagai sosok yang mampu menjembatani pemerintah dengan generasi muda. Tugas ini sejalan dengan citranya sebagai entertainer sekaligus entrepreneur sukses. Jadi jelas, jabatan staf sus bukanlah sumber utama penghasilannya, melainkan lebih kepada bentuk kontribusi sosial dan nasional. Kehidupan Raffi Ahmad yang sudah sering terekspos media sebenarnya juga menjadi bukti nyata bahwa kekayaannya tidak datang secara tiba-tiba. Publik sudah melihat perjalanan karirnya dari nol, bagaimana ia bekerja keras sejak muda, jatuh bangun, hingga akhirnya bisa membangun kerajaan bisnis sebesar sekarang. Walaupun tentu ada kontroversi di sana-sini, Raffi tetap konsisten menunjukkan kerja kerasnya. Bahkan, ia dikenal sebagai pekerja gila-gilaan yang bisa syuting dari pagi sampai malam, berpindah-pindah lokasi tanpa lelah. Energinya yang luar biasa inilah yang membuatnya selalu produktif. Jadi, kalau ada yang masih heran kenapa Raffi bisa mengantongi lebih dari 3 miliar rupiah per bulan, jawabannya sederhana, karena sumber penghasilannya banyak banget dan semuanya sah secara hukum. Gaya hidup mewah yang ditunjukkannya bukan hasil korupsi, tapi hasil dari kerja keras, kreativitas, dan manajemen bisnis yang baik. Ini juga menjawab tuduhan-tuduhan liar yang sempat beredar. Justru kisah Raffi Ahmad bisa jadi inspirasi bagi generasi muda, bahwa kalau kita mau bekerja keras, kreatif, dan berani mencoba hal baru, peluang untuk sukses terbuka lebar. Hal yang menarik adalah bagaimana publik awalnya terjebak dalam prasangka. Fakta bahwa Raffi adalah staf sus presiden membuat orang langsung berpikir kekayaannya berasal dari situ. Padahal kenyataannya, jabatan staf sus itu hanya bagian kecil dari aktivitasnya. Bahkan gajinya relatif kecil dibandingkan penghasilan Raffi dari bisnis. Ini menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat seringkali terlalu cepat menghakimi. Begitu melihat sesuatu yang tidak masuk akal, insting pertama adalah menuduh yang buruk. Padahal kalau mau sedikit sabar mencari informasi, kebenaran bisa terlihat jelas. Setelah identitas Raffi Ahmad terungkap, publik pun terbagi dua. Ada yang kemudian mengagumi Raffi lebih dalam,
menyebutnya sebagai contoh sukses artis yang mampu bertransformasi menjadi pengusaha besar. Ada pula yang tetap sinis, menganggap Raffi hanya beruntung karena sudah terkenal di dunia hiburan. Tapi bagaimanapun, fakta tak bisa dipungkiri, Raffi memang punya segudang bisnis yang menghasilkan uang dalam jumlah fantastis. Angka 3 miliar per bulan itu bukan isapan jempol, melainkan realitas dari kerja kerasnya. Lebih jauh lagi, Raffi Ahmad membuktikan bahwa artis bisa punya masa depan cerah di luar dunia hiburan, asalkan berani mengambil langkah. Banyak artis yang hanya bergantung pada popularitas di layar kaca, dan ketika popularitas itu meredup, mereka kesulitan bertahan hidup. Tapi Raffi berbeda. Ia menggunakan ketenarannya sebagai modal awal untuk membangun bisnis, lalu menumbuhkannya hingga menjadi raksasa. Inilah yang membuatnya berbeda, dan inilah pula yang membuat penghasilannya bisa jauh melampaui artis-artis lain. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan Raffi Ahmad juga ditopang oleh tim yang solid, terutama istrinya, Nagita Slavina. Bersama-sama, mereka membangun citra keluarga yang harmonis, modern, dan relatable bagi masyarakat Indonesia. Hal ini membuat brand-brand besar semakin percaya untuk menjadikan mereka wajah produk. Jadi selain kemampuan pribadi, dukungan keluarga juga jadi faktor penting dalam kesuksesan Raffi. Dengan semua fakta ini, jelas bahwa kekayaan Raffi Ahmad tidak ada hubungannya dengan praktik-praktik kotor yang sempat dicurigai publik. Sebaliknya, kekayaannya adalah hasil dari kombinasi kerja keras di dunia hiburan, inovasi di dunia bisnis, dan kemampuan membangun citra positif di masyarakat. Fakta inilah yang kemudian mengubah pandangan publik. Dari awalnya penuh curiga, menjadi penuh rasa kagum sekaligus termotivasi. Kalau kita bandingkan, gaji resmi seorang staf khusus presiden sebenarnya nggak seberapa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa seorang staf sus hanya menerima gaji belasan juta rupiah setiap bulannya. Buat ukuran masyarakat biasa, angka itu tentu tergolong besar. Tapi kalau dikaitkan dengan gaya hidup mewah, rumah bak istana, koleksi mobil sport, jet pribadi, hingga penghasilan miliaran, jelas nggak nyambung. Nah, disinilah letak plot twist yang bikin publik akhirnya terbelalak. Karena ternyata, sumber utama penghasilan Raffi Ahmad bukan dari jabatan staf sus itu, melainkan dari kerajaan bisnis dan entertainment yang sudah dia bangun sejak lama. Raffi memang dikenal sebagai artis yang tidak pernah berhenti bekerja. Hampir setiap hari wajahnya muncul di televisi, mulai dari acara musik, talk show, hingga sinetron. Bahkan sebelum era digital se-booming sekarang, Raffi sudah punya nama besar dan jadi langganan job. Dari dunia hiburan saja, penghasilannya sudah fantastis. Belum lagi ketika dunia digital berkembang, Raffi nggak mau ketinggalan. Ia mendirikan Rans Entertainment bersama Nagita Slavina, dan channel YouTube mereka langsung melejit. Dengan subscriber puluhan juta dan viewer yang setia, iklan yang masuk jelas bernilai miliaran rupiah setiap bulan. Itu baru satu sumber saja. Kalau kita breakdown lebih detail, penghasilan Raffi bisa dibilang berasal dari banyak kantong. Pertama, dari YouTube dan konten digital, yang setiap bulan bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kedua, dari endorsement dan iklan. Bayangkan, brand-brand besar selalu rebutan untuk bekerja sama dengan Raffi dan Nagita. Satu kali postingan di Instagram saja bisa dihargai ratusan juta rupiah. Apalagi kalau kontrak panjang sebagai brand ambassador. Ketiga, dari bisnis Rans yang semakin lama semakin meluas. Ada bisnis kuliner, fashion, kosmetik, properti, hingga olahraga. Semua lini bisnis ini memberikan aliran pendapatan yang stabil sekaligus besar. Belum berhenti sampai di situ, Raffi juga dikenal aktif dalam investasi. Ia menanamkan modal di berbagai bidang, termasuk teknologi, startup, hingga properti mewah. Seiring berjalannya waktu, nilai investasinya terus meningkat. Jadi wajar saja kalau setiap bulan, total penghasilan Raffi bisa mencapai 3 miliar bahkan lebih. Dengan gaya hidup kerja kerasnya, angka itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru, banyak yang percaya bahwa penghasilannya mungkin lebih besar dari itu, hanya saja yang diketahui publik sekitar 3 miliar. Disinilah, akhirnya publik mulai memahami bahwa kekayaan Raffi Ahmad bukan hasil jalan pintas atau praktik kotor. Semua datang dari kerja keras yang luar biasa, ditambah dengan kecerdasan mengelola popularitas menjadi sumber bisnis yang menguntungkan.
Beda dengan artis lain yang hanya mengandalkan karir di depan kamera, Raffi bisa mengubah ketenarannya menjadi sebuah brand besar. Rans kini bukan sekadar kanal YouTube keluarga, tapi sudah jadi perusahaan media dan hiburan dengan pengaruh nasional. Bahkan banyak orang menyebut Rans sebagai mini empire yang terus berkembang pesat. Kalau dipikir-pikir, ini memang masuk akal. Bayangkan saja,